Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menginstal atau mendeploy Asterix pada sebuah layanan service cloud provider. Nah, provider cloud yang saya gunakan di sini adalah Alibaba Cloud. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke konsolnya, yaitu pada alibabacloud.com. Di sini saya menggunakan akun kampus, makanya Elastic Compute Service yang saya gunakan gratis. Namun jika kalian ingin mencoba, mungkin dapat melakukan hal yang sama atau dapat membeli service cloud pada cloud yang kalian suka gitu. Tidak terpaku pada service cloud provider yang saya gunakan ini. Bebas menggunakan apa saja asalkan memiliki IP public yang dapat diakses. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke konsolnya. Di sini kita dapat melihat saya sudah memiliki resource 1 Elastic Compute Service dan sedang berjalan. Nah, karena saya akan membahas dari awal terlebih dahulu bagaimana cara membuat ECS servernya, kita akan create terlebih dahulu. Nah, di sini billing yang pertama kita lakukan adalah melihat region. Nah, region yang kita gunakan itu adalah Kuala Lumpur dengan billing method subscription atau subscription yang didapatkan dari universitas saya. Nah, jika kalian menggunakan pay as you go itu dihitung berdasarkan per jam. Jadi service yang kita gunakan itu dihitung atau dibayar per jam. Sedangkan subscription itu dihitung per tahun atau per bulan. Nah, di sini kita dapat melihat zona A dan zona B. Di sini saya pilih random saja dan regionnya Kuala Lumpur. Di region ini bebas kita memilih yang mana dan kalau bisa yang paling terdekat dengan posisi kita saat ini. Nah, di sini bisa lihat ada CPU, memori, dan lain-lain parameter-parameter atau flavor yang kita bisa edit sendiri sesuai dengan kebutuhan service yang ingin kita jalankan. Kemudian di image kita menggunakan Ubuntu karena ini yang paling capable untuk service Asterix. Kemudian kita pilih yang latest atau yang terbaru. Untuk storage-nya 40 GB saja sudah cukup, jadi kita tidak perlu menambahkan sistem disk yang itu tidak baik untuk sebuah cost yang terlalu tinggi seperti ini. Nah, ini adalah per bulan. Jika kita ubah ke PS2Go, dia akan berubah menjadi layanan atau dihitung pembayarannya berdasarkan jam. Jadi ketika kita ingin memberhentikan service atau memberhentikan ECS-nya, dia akan berhenti dan terbayar pada jam itu juga gitu. Jadi tidak terpaku harus bayar 1 bulan. Jadi kalau kita ingin testing, ada baiknya kita pakai PS2Go saja karena saat kita stop pembayarannya itu berhenti. Nah, di sini kita centang assignment public IPv4 address karena ini yang membuat ECS ini bisa diakses dari IP public. Kemudian kita pilih peak bandwidth-nya berdasarkan kebutuhan kita saja, bisa yang paling rendah atau yang paling tinggi kalau kita menggunakan atau kliennya terlalu banyak, jadi kita bisa scale sesuai keinginan kita. Nah, di sini ada pay bandwidth dan pay by traffic. Pay by traffic ini artinya dia dihitung berdasarkan speed dan pay bandwidth itu berdasarkan gigabit yang kita gunakan. Nah, di sini kita tidak ada settingan apa-apa, kita lanjut saja ke sistem configuration. Di sistem configuration ini kita akan men-setting VPC atau Virtual Private ini ya untuk jaringan lokal di bawah service Elastic Compute Service kita. Nah, kita pilih yang default saja karena kita tidak akan menggunakannya. Kemudian security group biarkan default saja karena nanti akan kita setting juga untuk security-nya. Kemudian kita lanjut saja di grup. Di sini kita gunakan password karena menggunakan set letter itu artinya kita akan
merestart dan merestore ulang passwordnya. Jadi kita gunakan password saja biar cepat. Sedangkan untuk Keypair itu terlalu ribet untuk pemula, jadi kita gunakan password agar lebih cepat untuk mengaksesnya. Untuk lebih amannya mungkin nanti kita bisa ubah lagi ke Keypair. Untuk instance-nya kita bebas mau namain apa saja. Sini saya namakan asterisk test. Deskripsinya kita kosongkan saja. Nah, instance name itu akan muncul di dashboard, sedangkan host itu akan muncul pada ECS atau pada Ubuntu kita ya. Jadi usahakan kita mengenali benar hostnya kita ketik apa. Kemudian di sini kita tidak centang. Nah, untuk RAM rule-nya ini kita bisa tambahkan saja, cuman saya biarkan default. Untuk teks kita bisa pilih user, karena nanti mungkin kedepannya akan kita tambahkan lagi beberapa instance, jadi kita dapat dengan mudah mendefinisikan itu instance yang mana. Nah, kita next di preview kita bisa lihat kita pesan satu ECS dengan region di Kuala Lumpur dengan image Ubuntu 20 dan flavornya atau CPU-nya itu 2 CPU dan 8 GB. Untuk sistem isinya SSD 40 GB. Nah, setelah itu kita create saja. Sudah di create, kita akan melihat dia setelah running, dan setelah running kita pergi ke menu instance dan image, kita klik instance. Setelah kita ke dashboard di bagian instance, kita dapat melihat IP public kita telah terpasang. Kita copy saja dan bisa lihat service-nya atau instance-nya setelah running. Di sini kita bisa konekkan melalui VNC atau melalui SSH. Namun di sini saya menggunakan SSH saja biar lebih gampang. Nah, di sini untuk reinstallnya kita bisa stop dan pasang sistem Zix yang baru. Nah, kita beralih ke security group, kita add rules, kemudian kita atur untuk SSH dan untuk protokol SIP. Protokol SIP ini nanti kita akan gunakan untuk men-allow sebuah protokol yang digunakan oleh Asterix-nya untuk dapat berkomunikasi antar user satu dengan user lainnya gitu. Jadi kita tambahkan saja di sini add security group. Kita pilih inbound, allow. Kita bisa pilih UDP atau TCP, bebas tergantung nanti settingannya di handphone mau seperti apa. Nah, di sini port range-nya kita bisa lihat 5060/5061. Itu artinya di allow dari 5060 sampai 5061. Untuk priority-nya kita bisa set 100 atau 1. Makin besar makin tidak prioritas. Jadi angka terendah itu angka terbaik untuk diprioritaskan. Jadi kita di sini pada tabel ini kita klik 0000/0 karena artinya bisa diakses dari anywhere atau dari mana saja. Kita deskripsikan asterisk service port. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melihat sudah di allow untuk port 22 dan untuk port 5061-nya. Kita akses saja langsung dari SSH untuk instance-nya. Kita ketik SSH root add nama IP-nya, kemudian kita enter saja. Kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, setelah kita melihat welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute, nah itu berarti sudah berhasil untuk masuk ke instance-nya. Kita kemudian ketikkan untuk melihat VPC-nya benar atau tidak. Nah, setelah itu kita ping. Nah, bisa kita lihat speed-nya itu cukup mumpuni untuk sebuah server. Kemudian kita ke github.com/dharmastepu/asterisk-cloud. Nah, di sini saya sudah siapkan komen untuk menginstalan Asterix. Nah, untuk yang pernah install Asterix di lokal, secara lokal itu berbeda dengan ini karena ada beberapa dependensi yang harus diinstal yang tidak ada seperti di lokal gitu. Jadi usahakan ikutin yang sudah saya buat nih. Kita pertama update dan upgrade dulu. Karena saya sudah upgrade, kita update saja repositorinya.
Nah, kita tunggu. Kemudian untuk komen ini kalian bisa ikutin saja. Saya sudah pastikan tidak ada yang salah jika menggunakan settingan ECS sama seperti saya. Nah, kita install dependensi atau tool yang diperlukan. Kita install make. Kita install tar untuk mengekstrak nanti file dari download Asterix-nya. Sudah saya install juga. Kemudian kita install build essential-nya. Kemudian kita install git, core, dan beberapa dependensi yang diperlukan untuk Asterix-nya. Kemudian kita masuk ke directory cd user src. Nah, di sini usahakan setelah kita masuk ke directory ini, usahakan ikutin saja sampai bawah, jangan keluar dari directory tersebut, karena nanti akan terjadi error jika kita berada di directory yang berbeda. Nah, kita download. Nah, di sini Asterix-nya saya versi 16 ya. Bisa dilihat di sini tar cd Asterix 16. Jika kalian inginkan versi yang berbeda, maka ubah saja versi Asterix-nya. Linknya sudah saya sertakan juga pada link di GitHub ini. Kemudian kita install dan sukses. Kita configure. Nah, setelah muncul lambang atau logo Asterix-nya, maka penginstalan untuk satu sesi ini sudah berhasil. Nah, setelah Asterix build complete maka kita make install. Kemudian setelah muncul successfully, maka kita akan make sample dan make configuration untuk Asterix-nya. Ini agar memudahkan kita pada saat konfigurasi nantinya. Ada beberapa config yang telah diberitahu, jadi kita tinggal ubah-ubah saja. Nah, pada kita saat melihat status akan terjadi error seperti ini. Tidak apa-apa, itu normal. Saya sudah melihat dokumentasinya dan ternyata ada bug. Kita bisa troubleshooting dengan cara mengcopy dari file GitHub yang saya ketik tersebut. Kopikan saja 3 perintah tersebut. Kemudian ketika kita restart dan kita lihat statusnya, maka errornya akan hilang. Nah, setelah itu kita akan allow dulu atau enable untuk firewallnya dengan cara sistem ctl sudo ufe enable, kita y. Kemudian sudo allow port tcp from any to port 5060/5061. Nah, ini agar instance kita dapat mengallow port-port yang dibutuhkan Asterix untuk dapat menuju keluar. Karena tadi di dashboard sudah kita allow, jadi kita allow saja di instance-nya lagi. Kita masuk ke directory cd etc dan Asterix. Kita cd terlebih dahulu, kita masuk ke cd etc Asterix. Kemudian kita backup terlebih dahulu. Nah, karena file konfigurasi ini sangat sensitif dan sering terjadi error, maka ada baiknya kita backup file yang akan kita konfigurasi nantinya. Ada zip user extension atau nah, setelah itu bisa kita masuk ke directory zip-nya. Kita bisa config, pastekan saja jika kalian ingin mengikuti template yang telah saya buat. Ini untuk usernya, user endpoint. Nah, kita copy saja.
Nah, setelah itu kita keluar dari Vim, kita masuk lagi, kita cek baik sudah tertanam dengan baik. Kita masuk ke asterix-zip.conf lagi. Bedanya yang ini yang tadi itu pg zip.conf, yang ini zip saja. Nah, kita taruh paling bawah file konfigurasinya. Nah, ini untuk meletakkan file konfigurasi yang ingin kita tambahkan untuk user. Kita tambahkan satu user saja. Oke, sudah masuk. Nah, untuk di VLAN kita vim extension.conf. Nah, di sini ada sedikit file yang ingin dikonfigurasi untuk melakukan dialnya dan answernya. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk restart, dan kalau bisa instance-nya kita reboot saja. Namun jika sudah berhasil, maka kita langsung masuk saja. Nah, pada saat kita restart dan kita lihat statusnya terjadi error lagi, cara memperbaikinya adalah dengan troubleshooting yang seperti tadi lagi. Kita masukkan 3 line comment ini ke instance-nya. Baik, setelah itu maka setelah kita restart tidak ada error yang terlihat. Baik, saya restart dulu sistem CTL, restart Asterix. Nah, setelah kita lihat dulu status. Nah, maka errornya akan hilang. Kemudian kita langsung masuk saja, atau kita bisa reboot terlebih dahulu. Tapi kita bisa masuk saja langsung ke Asterix CLI. Di sini kita bisa ketik zip, show, bisa set, atau bisa show beberapa seperti channel, peer, dan user. Kita ketik saja user agar kita mengetahui user yang sudah berjalan. Nah, di sini usernya 6001, unsecure passwordnya itu namanya unsecure password. Nah, di sini kita tes saja langsung pakai yang endpoint, pakai yang 7000. Untuk HP-nya sendiri kita bebas menggunakan aplikasi apa. Kita bisa menggunakan telepon default, kita masukkan settingan dari HP defaultnya, atau menggunakan aplikasi yang kita download dari Play Store. Nah, sudah berjalan dengan baik. Kita masuk saja ke CD atau directory Asterix-nya. Kita jalankan Asterix CLI-nya. Nah, kita konfigurasi dulu untuk di handphone. Untuk konfigurasi di handphone seperti ini. Nah, baik, setelah kita masukkan, akan terjadi feedback pada si Asterix CLI-nya. Bisa kita lihat di sini telah menggunakan atau memasukkan kontak SIP 7000 dengan IP public dynamic-nya sebagai berikut. Dan itu adalah endpoint reachable dan bisa ter-reach di sini. Nah, kita coba telepon saja. Nah, ketika kita coba telepon, dia akan mengirimkan sinyal loopback dari nomor tersebut. Berarti konfigurasi ini telah berhasil. Mungkin sekian saja tutorial cara konfigurasi Asterix pada cloud service platform. Mungkin kalian bisa coba-coba untuk
menggunakan cloud service platform yang tidak berbayar atau mendapatkan tiket subscription yang gratis dari akun-akun sekolah atau akun universitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.